Yang pertama, fungsi utility. Fungsi utilitas adalah mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa. Dari situ, konsumen bisa memberikan penilaian terhadap produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Sehingga, jika nilai utilitas tinggi, maka bisa dikatakan bahwa nilai kepuasan konsumen akan suatu produk tinggi. Hal ini menjadikan value yang dimiliki oleh perusahaan juga meningkat dan sebaliknya. Utilitas adalah teori yang dikembangkan berdasarkan preferensi individu yang menggunakan barang atau jasa. Teori ini menjelaskan pilihan konsumen ketika berhadapan dengan sumber daya yang terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonom menganggap konsumen akan membandingkan kepuasan yang dirasakan dengan harga yang ia keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Dalam teori pilihan rasional, konsumen yang rasional akan menganggap suatu produk bernilai utilitas apabila kepuasan yang dirasakan sepadan atau lebih besar dari biaya yang dibayarkan. Sederhananya, fungsi utilitas adalah mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa. Maka dari sana, konsumen bisa memberikan penilaian terhadap produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Jenis-jenis utility yang pertama, utility ordinal. Utility ordinal itu adalah penilaian yang dilakukan oleh konsumen secara subjektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa utilitas tak bisa dihitung, melainkan hanya bisa dibandingkan. Orang yang menggunakan barang atau jasa akan menetapkan preferensi untuk barang atau jasa yang berbeda. Contohnya, utilitas ordinal bisa dilihat dari preferensi orang tentang buku. Seseorang mungkin lebih menyukai buku berilustrasi penuh warna daripada buku berilustrasi warna hitam putih. Namun dibandingkan dengan buku tanpa ilustrasi, ia lebih memilih buku dengan ilustrasi hitam putih. Yang kedua, utility kardinal. Utility kardinal adalah utilitas bisa diukur secara langsung melalui angka-angka yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ukuran perhitungan utilitas ini dalam pendekatan ini disebut sebagai util atau unit utilitas. Asumsinya, 1 util sama dengan 1 unit uang. Contohnya, apabila seseorang bersedia membayar 200.000 untuk memotong rambut, mereka dapat memutuskan bahwa mereka menerima 500 util kepuasan dari pilihan tersebut. Sementara, jika mereka membayar 100.000 untuk kerimbat, mereka dapat memutuskan bahwa mereka menerima 100 util saja. Yang ketiga, utility total. Utility total adalah kepuasan total yang diperoleh oleh barang atau jasa. Kepuasan total bertambah jika ada konsumsi tambahan sampai konsumsi tersebut memiliki utilitas negatif. Utilitas negatif konsumsi tambahan itu dikenal sebagai utilitas marginal. Contoh dari utilitas total ini adalah ketika seseorang mengkonsumsi sepotong roti untuk memenuhi rasa lapar. Jika seorang itu menyantap roti kedua,
utilitas totalnya akan berkurang dari roti pertama dan semakin turun jika ia menyantap roti ketiga. Rumus fungsi utility. Dengan fungsi utilitas, kita dapat membuat peringkat bundle konsumsi yang berbeda berdasarkan preferensi konsumen. Secara umum, kita dapat menulis fungsi utilitas menggunakan rumus berikut. U sama dengan F dalam kurung Q1, Q2, Qn. Tutup kurung. Fungsi tersebut menyatakan bahwa utilitas adalah fungsi dari kuantitas berbagai barang dari 1 hingga N. Optimasi ialah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal, nilai efektif yang dapat dicapai. Dalam disiplin matematika, optimasi merujuk pada studi permasalahan yang mencoba untuk mencari nilai minimal atau maksimal dari fungsi real. Konsep optimasi. Yang pertama, optimasi tanpa kendala. Optimasi tanpa kendala adalah merupakan suatu optimasi suatu fungsi dengan tanpa adanya suatu syarat-syarat tertentu yang membatasinya. Kondisi optimum tercapai apabila marginal benefit sama dengan marginal cost. Jika ada aktivitas A, B, sampai Z, maka aktivitas perlu dilakukan kondisi di bawah ini. MBA sama dengan MCA, MBB sama dengan MCB, MBZ sama dengan MCZ. 2. Optimasi dengan kendala menunjukkan bahwa pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dikenakan kendala constraint, misalnya kendala anggaran konsumen ketika melakukan aktivitas konsumsi, kendala biaya produksi ketika melakukan aktivitas produksi. Solusi optimal tercapai jika MBA per PA sama dengan MBB per PB, MBZ per PZ. MB sama dengan marginal benefit, P sama dengan harga produk. Yang ketiga, harga relatif. Harga relatif juga disebut biaya relatif, didefinisikan sebagai harga suatu barang atau jasa terhadap barang atau jasa lain pada waktu tertentu. Dengan kata lain, harga relatif adalah perbandingan dua harga pada waktu atau momen yang sama. Harga relatif itu penting karena membantu masyarakat mengambil keputusan tentang apa yang harus dibeli dan bagaimana menggunakan sumber daya kita. Harga pertama adalah pembilangnya dan harga kedua adalah penyebutnya. Misalnya, jika harga suatu pon apel adalah US2 dan harga selusin telur adalah US4, maka harga relatif apel terhadap selusin telur adalah 1:2 atau 0,50. Dapat dikatakan bahwa harga apel 50% atau setengahnya lebih mahal dari telur. Dapat juga dikatakan bahwa harga relatif telur terhadap apel adalah 2:1. Artinya, telur 2 kali lipat dari harga apel. Rumus harga relatif dapat dinyatakan sebagai harga relatif sama dengan P1 per P2, di mana P1 harga pembilang, harga barang atau jasa yang diukur, P2 sama dengan harga penyebut, harga barang atau jasa yang dijadikan patokan. Contoh soal, harga kacang mete 1000 per kilogram dan harga kenari 800 per kilogram. Harga relatif sama dengan P1 per P2, maka harga relatif 1000 per 800, maka hasil dari harga relatifnya adalah 1,25. Persentase dari harga relatif sama dengan 1,25 kali 100. Jadi hasil dari persentase harga relatif tersebut adalah 125%. Terlihat harga relatif kacang mete terhadap kenari adalah 1,25 dibanding 1. Dengan kata lain, harga kacang mete 25% lebih mahal dibandingkan dengan kacang kenari. Yang keempat, analisis komparatif statis. Analisis komparatif statis adalah cara untuk melihat dua atau lebih hal yang serupa
untuk melihat bagaimana mereka berbeda dan kesamaan apa yang mereka miliki. Perbandingan dua kondisi keseimbangan yang berhubungan dengan perbedaan nilai parameter dan atau variabel eksogen. Bila pada kondisi awal, model pasar satu komoditi, keseimbangan harga dan kuantitas terjadi pada P0,0, maka bila ada perubahan nilai parameter dan atau variabel eksogen, keseimbangan baru juga akan berubah ke P1,1. Dalam analisis komparatif statistis, harga akan dibahas pada kondisi sebelum dan sesudah adanya perubahan, sedangkan proses terjadinya perubahan diabaikan. Analisisnya komparatif statis. Analisis komparatif statis dapat berupa kuantitatif besar perubahan, kualitatif arah perubahan. Analisis komparatif statis, fokus analisa kualitatif adalah arah diversion dan bukan besarnya magnitud perubahan yang terjadi. Misal, bagaimana perubahan pendapatan nasional akibat perubahan investasi. Akan tetapi, hasil estimasi model selalu berupa hasil yang kuantitatif, yang mengandung sekaligus arah dan besaran estimasi, sehingga dapat dikatakan bahwa analisa kuantitatif selalu juga menghasilkan analisa yang kualitatif. Yang kelima, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan manfaat atau kepuasan yang diterima oleh konsumen ketika mereka membeli suatu produk dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang mereka siap bayar. Surplus konsumen merupakan selisih antara harga yang dibayar oleh konsumen dan harga maksimum yang mereka bersedia bayar untuk mendapatkan produk tersebut. Selanjutnya, bentuk kurva surplus konsumen. Surplus konsumen dapat diilustrasikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah kurva permintaan, yang kedua adalah kurva penawaran. Surplus konsumen. Surplus konsumen terjadi ketika harga pasar lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen dapat dihitung dengan menghitung luas segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Surplus konsumen didasarkan pada teori ekonomi tentang utilitas marginal, yaitu kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen dari satu unit barang atau jasa tambahan. Surplus konsumen selalu meningkat seiring dengan turunnya harga suatu barang dan menurun seiring dengan naiknya harga suatu barang. Selanjutnya, ada cara untuk menghitung surplus konsumen dengan rumus setengah dikali QE dikali segitiga P. Dengan keterangannya, QE sama dengan kuantitas permintaan pada titik equilibrium, segitiga P sama dengan perubahan harga, atau dengan rumusnya P maksimal dikurang PE. P maksimal sama dengan harga yang bersedia dibayarkan konsumen. PE sama dengan harga pada equilibrium di mana permintaan dan penawaran sama. Ada dua implikasi ekonomi surplus konsumen. Yang pertama, surplus konsumen dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang kedua, surplus konsumen juga dapat meningkatkan efisiensi pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa surplus konsumen tidak selalu terjadi dalam setiap transaksi. Berikut adalah contoh soal dari surplus konsumen, yaitu misalnya untuk sebuah permen, pelanggan bersedia membayar Rp10 dan merupakan harga tertinggi dibanding pelanggan lainnya. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar Rp5, yaitu harga yang ditentukan saat permintaan sama dengan penawaran, atau harga equilibrium. Dengan harga Rp5, permintaan ada sebanyak 20 permen. Maka surplus yang akan dinikmati konsumen sebesar Rp50, yaitu dengan rumus tadi, setengah dikali 20 dikali dalam kurung Rp10 dikurang Rp5. Dapat hasilnya 10 dikali Rp5, dapat hasilnya Rp50. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang over, under, involuntary consumption. Yang pertama adalah under. Under consumption ini terjadi ketika konsumen tidak mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa dalam jumlah yang memadai atau cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, jika seseorang tidak makan makanan yang cukup untuk mempertahankan kesehatan yang baik, ini dapat dianggap sebagai under consumption.
Yang kedua adalah over. Over ini terjadi ketika konsumen mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa dalam jumlah yang berlebihan atau melebihi kebutuhan mereka. Contohnya, jika seseorang secara berlebihan menghabiskan uang untuk barang-barang mewah yang tidak mereka butuhkan, ini dapat dianggap sebagai overconsumption. Kedua situasi ini dapat memiliki konsekuensi negatif. Underconsumption dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kekurangan, sedangkan overconsumption dapat menyebabkan masalah keuangan, hutang, dan pemborosan sumber daya. Penting bagi konsumen untuk mencari keseimbangan yang tepat dalam konsumsi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa berlebihan atau kekurangan. Yang ketiga adalah involuntary consumption. Konsumsi tidak disengaja mengacu pada tindakan mengonsumsi atau menggunakan sesuatu tanpa pilihan atau persetujuan yang disengaja. Konsumsi tidak disengaja juga dapat terjadi dalam situasi di mana konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan barang atau jasa yang rusak atau cacat. Contohnya, jika seseorang membeli mobil baru dan kemudian menemukan bahwa mesinnya rusak, mereka mungkin harus menggunakan mobil tersebut sambil menunggu perbaikan atau penggantian. Hal ini juga dapat dianggap sebagai konsumsi tidak disengaja. Dapat disimpulkan, konsumsi tidak disengaja dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan kerugian finansial bagi konsumen.